anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dalam channel saya, Rosavita Melati, dengan segmen Belajar Bareng Bu Vita. Tanpa terasa sudah seminggu saya off dari channel YouTube saya. Kali ini saya kembali dengan memberikan review aplikasi turunan sesuai janji saya pada anak-anak terkasih. Nah, oleh karena itu, anak-anak kelas 11 segera merapat pada channel YouTube saya untuk memperhatikan dan menyiapkan ulangan pada besok pagi. Yang pertama, di sini saya akan memberikan review tentang persamaan garis singgung atau yang biasa kita kenal sebagai PGS. Kalian harus paham kuncinya di mana persamaan garis singgung erat hubungannya dengan gradien yang biasa disingkat dengan M. Gradien itu sendiri adalah turunan pertama dari fungsi. Berikutnya, di sini saya punya contoh yang pertama, Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 4 pada titik singgung 2,6. Yang ditanyakan pasti persamaan garis singgungnya. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan gradiennya terlebih dahulu. Poin A, sebelum kita menentukan gradiennya, maka kita harus mencari turunan pertama dari fungsi, di mana f aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurangi 3. 4 adalah suatu konstanta, maka turunan dari 4 adalah 0. Nah, kalau sudah, maka di sini saya punya M sama dengan f aksen X-nya diganti dengan apa yang diketahui dari soal, maka f aksen 2 sama dengan 3 dikali 2 dikuadratkan dikurangi 3. 2 dikuadratkan 4 dikali dengan 3, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Gradiennya sudah ketemu. Langkah yang kedua, kita menggunakan rumus persamaan garis, di mana Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini adalah suatu rumus yang harus betul-betul kalian pahami. Kemudian, Y dikurangi Y1 dari soal 6 sama dengan gradien 9 dikali X dikurangi X1 pada soal 2. Tinggal kita operasikan. Y min 6 sama dengan 9X min 18. Y sama dengan 9X min 12. Demikian. Jadi nilai Y ini adalah persamaan garis singgungnya. Mudah bukan? Silahkan dipahami baik-baik. Soal yang kedua yang berkaitan dengan persamaan garis singgung adalah jika diketahui Y sama dengan X kuadrat min X tambah 2 dengan absis sama dengan 1. Di sini kalian harus sadar atau memahami di mana absis itu adalah X sama dengan 1. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan titik singgungnya terlebih dahulu. Poin A, di mana X sama dengan 1, maka untuk mencari nilai Y, X sama dengan 1, saya substitusikan pada soal. 1 dikuadratkan, dikurangi 1, ditambah 2. Ini 0, ditambah 2, sama dengan 2. Maka titik singgung yang kita temukan adalah 1,2. Langkah berikutnya, poin yang kedua yaitu mencari gradien. Yang pertama kita mencari f aksen X-nya terlebih dahulu. Ini berarti X kuadrat diturunkan 2X, min X diturunkan min 1, plus 2 diturunkan sama dengan 0. Lalu berikutnya, gradien sama dengan f aksen X-nya diganti dengan 1, maka f aksen 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Gradiennya sudah ketemu. Langkah yang terakhir adalah kita menggunakan persamaan garis, di mana Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi Y1-nya 2 sama dengan M-nya 1 dikali X min X1-nya 1. Maka Y min 2 sama dengan X min 1. Y sama dengan X ditambah 1. Y sama dengan X ditambah 1 merupakan persamaan garis singgung. Mudah bukan? Jadi kalian harus bisa membedakan. Ketika belum diketahui titik singgungnya, maka langkah yang pertama, tentukan dulu titik singgungnya terlebih dahulu. Review
Video berikutnya berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Di sini kalian harus memahami apa yang menjadi kunci dari fungsi naik dan fungsi turun. Kunci yang pertama, fungsi dikatakan naik dengan syarat f aksen x harus lebih dari 0. Berikutnya, fungsi dikatakan turun ketika f aksen x kurang dari 0. Keduanya ini berkaitan erat dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, jika kalian masih bingung bagaimana penyelesaian tentang pertidaksamaan kuadrat, kalian bisa lihat video pembelajaran dari Bu Vita pada bagian awal-awal. Saya sudah pernah memberikan review atau memberikan penjelasan tentang pertidaksamaan kuadrat. Silahkan kalian kunjungi. Nah, di sini saya punya contoh. Contoh yang pertama sederhana terlebih dahulu, di mana fx sama dengan x kuadrat min 4x. Yang ditanyakan adalah fungsi naik dan fungsi turunnya. Intervalnya ada di syarat yang keberapa. Maka di sini saya punya fungsi naik. Maka syaratnya adalah f aksen x harus lebih dari 0. Kita turunkan dulu, maka saya punya 2x min 4 lebih dari 0. 2x lebih dari 4, di mana x lebih dari 2. Ini adalah fungsi naiknya. Bagaimana dengan fungsi turun? Ya gampang. Fungsi turun berarti kebalikannya, di mana syaratnya adalah f aksen x harus kurang dari 0. Turunannya sama kayak tadi, maka 2x min 4 kurang dari 0. 2x kurang dari 4, di mana x kurang dari 2. Udah bukan? Jadi pada fx sama dengan 2x kuadrat min 4x, dia akan naik ketika x lebih dari 2. Sedangkan ketika x kurang dari 2, fungsinya akan turun. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Kita akan melanjutkan pada contoh yang lain. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah di sini saya punya fx sama dengan x dikali dengan 2x kuadrat min 9x ditambah 12. Yang ditanyakan adalah fungsi naik. Yuk, gampang sekali. Kalau seperti ini berarti fx-nya saya kalikan terlebih dahulu. Di mana fx sama dengan x dikali 2x kuadrat menjadi 2x pangkat 3. Berikutnya x dikurangi 9x min 9x kuadrat. Betul ya? Lalu kemudian x dikali dengan 12 maka menjadi plus 12x. Kemudian kalau sudah fungsi naik berarti syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Yuk kita turunkan, dia menjadi 6x kuadrat min 18x plus 12 lebih dari 0. Kalau kita ketemu suatu pertidaksamaan, ini adalah pertidaksamaan kuadrat, kemudian angkanya terlalu besar, berarti kita boleh mesederhanakan. Ini saya bagi semua dengan 6. Maka dia menjadi x kuadrat min 3x plus 2 lebih dari 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kita selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Maka ini saya faktorkan terlebih dahulu. Kita ketemu x min 2 dikali x min 1. Cara pemfaktorannya mudah. 2 adalah hasil perkalian, sedangkan min 3 adalah hasil penjumlahan. Kalian tinggal cari dua bilangan. Kalau dikalikan itu 2, kalau ditambah itu min 3. Maka ini cocok. Min 2 kali min 1, 2. Min 2 kurangi 1 min 3. Sudah sesuai. Kemudian maka di sini saya punya pembuat 0 di mana x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Apakah sudah selesai? Ya, belum. Kita berarti buat garis bilangannya terlebih dahulu. Maka di sini karena dia tidak pakai tanda sama dengan, dia harus bolong ini 1. Di sini saya punya 2. Kemudian kalian lihat baik-baik pada nilai A-nya. Nilai A itu adalah suatu koefisien di depan x kuadrat. Ini, depan sini. Ini adalah bernilai positif. Maka garis bilangannya kita mulai dari plus, min, plus. Nah,
Uji titik yang seperti ini hanya berlaku pada pertidaksamaan kuadrat. Maka untuk pertidaksamaan lainnya, mau tidak mau kalian harus menguji satu persatu. Kalau sudah, kita tahu bahwa fungsi naik itu adalah dia harus lebih dari 0. Lebih dari 0, maka yang dimaksud adalah yang ada tanda positifnya. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x, dia akan naik pada interval yang berarti fungsi naiknya di sini saya simpulkan, dia akan naik pada interval x kurang dari 1, betul ya, di sebelah kirinya 1, atau x lebih dari. Baik, ini adalah contoh yang ketiga tentang fungsi turun. Ini contoh terakhir untuk fungsi naik dan turun kali ini. Nah, di sini kita punya di mana f(x) sama dengan x pangkat 3/3 dikurangi 5x kuadrat per 2 ditambah 6x min 9. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini sama artinya. Gampang sekali menjadi, kita mencari f aksen x-nya terlebih dahulu. Nah, ini menjadi siapa? 3 diturunkan. 3, kemudian x pangkat 2/3 dikurangi 2 dikali 5x per 2 ditambah dengan 6. Nah, sedangkan 9 ini adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika sudah ini habis, maka menjadi x kuadrat, ini habis menjadi min 5x, kemudian ditambah dengan 6. Maka fungsi turun kalian harus ingat bahwa syaratnya x aksen x kurang dari 0. Maka ini saya punya x kuadrat min 5x tambah 6 kurang dari 0. Berikutnya, ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Kita faktorkan terlebih dahulu. Maka di sini saya punya x min 2 dikali x min 3. Pembuat nolnya ya ini adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Kemudian kita buat suatu garis bilangan. 2, 3. Berikutnya kita lihat baik-baik koefisien di depannya x kuadrat. Di sini dia bernilai positif, pasti kita mulai dari plus, min, plus. Kemudian fungsi turun kurang dari 0, maka yang dicari adalah bagian negatif. Dengan demikian, kita bisa menemukan bahwa fungsi turunnya itu ada pada interval di sini saya punya x lebih dari 2, x kurang dari 3. Bisa dipahami? Untuk fungsi naik dan fungsi turun sangat mudah. Jadi pastikan besok ketika kalian ulangan bab tentang fungsi naik dan fungsi turun kalian harus bisa mengerjakan. Ya, kita beralih pada titik stasioner dan jenisnya. Untuk yang kali ini saya akan memberikan kuncinya supaya kalian bisa memahami dengan baik tentang titik stasioner. Kalian harus paham jika titik stasioner kuncinya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, ini adalah kunci dari titik stasioner. Kemudian di sini saya mengibaratkan jika x sama dengan c, berarti kita bisa menentukan suatu nilai dari titik stasioner, di mana saya punya misalnya c disubstitusikan pada fx, maka dia akan menjadi fc. Nah, fc inilah, jadi fc inilah yang disebut sebagai nilai stasioner. Sedangkan c, fc ini merupakan titik stasioner. Contoh di sini saya punya fx sama dengan x kuadrat min 4x. Maka saya punya f aksen x sama dengan 0. Maka ini saya turunkan. 2x min 4 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 4.
X sama dengan 2. Berikutnya, untuk mencari titik stasioner, ini sudah ada X-nya. Berikutnya kita harus mencari Y-nya. Bagaimana? X sama dengan 2, saya substitusikan pada soal. Maka X sama dengan 2, saya substitusikan ke X kuadrat min 4X. Maka di sini saya punya 2X kuadrat min 4 kali 2. Sama dengan 4 dikurangi 8. Sama dengan min 4. Maka saya punya, jika ditanyakan titik stasioner, hasilnya adalah 2, min 4. X sama dengan 2, maka 2. Kemudian nilai Y-nya ditemukan dari min 4. Kalau ditanya nilai stasioner, maka yang dimaksud adalah min 4. Mudah bukan? Ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Berikutnya, untuk jenis stasioner ada 3 jenis. Yang pertama, jika kondisinya adalah, di sini saya tadi mengibaratkan si C sebagai titik stasionernya, maka di sini saya punya C. Lalu berikutnya dia di sini min, ini min. Maka fungsinya adalah fungsi turun lagi. Maka ini disebut sebagai titik belok. Nah, titik belok ada 2 jenis. Ini jenis yang pertama. Kemudian kalau jenis yang kedua, ketika kondisinya seperti ini. Ini fungsi naik, dia naik lagi. Atau kondisinya adalah bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Ini juga disebut sebagai titik belok. Lalu yang kedua jika kondisinya adalah, saya punya di sini, ini adalah titik stasionernya. Lalu kemudian di sini plus, ini min. Jadi dari fungsi naik, kemudian dia turun. Kalau kondisinya seperti ini disebut sebagai titik balik maksimum. Kenapa? Karena dari naik kemudian dia turun. Lalu kemudian jenis yang ketiga, itu adalah ketika bentuknya seperti ini, nak. Turun, naik. Jadi ketika grafiknya itu turun, baru kemudian dia naik. Jadi ini disebut sebagai titik balik minimum. Mudah bukan untuk membedakan jenis-jenis stasioner? Oke, ini materi terakhir saya tentang nilai minimum dan maksimum pada interval tertutup. Interval tertutup itu yang dimaksud adalah ketika nilai X-nya dibatasi, di mana X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Caranya mudah sekali. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik stasionernya terlebih dahulu. Dengan syarat F aksen X sama dengan 0. Dari rumus ini, kita bisa mendapatkan nilai X-nya. Kemudian, langkah yang kedua, kita perhatikan intervalnya. Jadi kita perhatikan interval. Di sini kita akan mempunyai 2 nilai. A-nya berapa, B-nya berapa. Adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai X yang ditemukan dari titik stasioner, kemudian nilai A dan B yang ditemukan dari interval, kemudian kita substitusikan ke fungsi asal atau ke soal. Lalu berikutnya, poin yang keempat, ketika sudah menemukan nilainya, kita tinggal bandingkan. Kita tinggal bandingkan semua dari 3 nilai ini. Jika dia besar, maka ketika Y-nya dia besar, maka disebut sebagai nilai maksimum. Sedangkan ketika Y-nya dia kecil, maka disebut sebagai nilai minimum. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan saya, review saya mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Untuk itu, silakan perhatikan baik-baik penjelasan yang sudah saya berikan ini. Semoga bermanfaat dan membantu proses pengerjaan kalian pada besok pagi. Jangan lupa kalian subscribe, kemudian like dan share video ini, supaya semakin banyak teman-temanmu yang ikut bergabung belajar matematika bersama kita, dan bersemangat bahwa matematika itu mudah. Nah, untuk itu, jika
Jika masih ada pertanyaan tentang soal-soal atau contoh soal yang lebih mendetail, kalian bisa tuliskan pada kolom komentar di bawah. Bisa juga kalian berikan komentar pada DM saya Instagram, juga bisa pada komentar di Google Classroom kita. Nah, untuk itu terima kasih perhatiannya, sukses untuk besok. Saya pastikan kalian pasti bisa ketika kalian memperhatikan video ini dengan baik. Saya tunggu nilai maksimalnya dari kalian. Tuhan memberkati kita semua.